Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwan Villa dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan kemajuan ini. Sahabat Iwan Villa dimanapun Anda berada, kita ingat pada hari ini kita telah memasuki yaitu bulan Desember ya. Dan ini karena sudah memasuki bulan Desember, maka ini akan berhubungan dengan waktu atau peristiwa tentang perayaan Natal. Dan ini akan memperingatkan kita sesama muslim agar kita jangan mudah terkena tipu daya di dalam bulan Desember ini, karena nanti akan banyak cara-cara tipu daya yang dilakukan oleh kaum kufar untuk sekedar menyesatkan kita sebagai umat muslim dengan beralasan yaitu berhubungan dengan hari Natal. Jadi sahabat Iwan Villa, ini hanya sedikit untuk mengingatkan kita semua, dan kita supaya kita akan semakin istiqomah di dalam keislaman kita ini. Saya akan bercerita tentang seorang sahabat yang pada waktu itu bertanya-tanya dan juga sedang ngobrol-ngobrol dengan saya ya kan. Ya, beliau ini, sahabat saya ini yang bernama Alex Antonio Joshua. Dia sahabat ketika dulu bekerja bersama. Jadi kita mencuplik sedikit dan mengingat agar kita juga bisa terhindar dari hal-hal yang dianggap sepele di dalam syariat Islam ya kan. Tetapi itu sangat membahayakan bagi diri kita nantinya. Dan mungkin kisah ini pun sahabat-sahabat saya semua, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sudah sering pernah mendengar. Tapi ini hanya sekedar untuk mengingatkan kita kembali agar kita semakin waspada dan juga mengingat apa yang telah dilakukan guru-guru kita, sehingga harus meninggalkan yaitu kenikmatan dunia demi mempertahankan akidah dan syariat Islam. Jadi sahabat saya yang bernama Alex ini ketika itu berhubungan dengan hari Natal, dan ini supaya mengingatkan kita dan kita menyadari supaya kita betul-betul ketika menjalani Islam ini betul-betul secara kafah ya. Dan inilah yang namanya yang disebut toleransi itu ya, seperti yang akan kita angkat hari ini sebenarnya, agar supaya kita pun bisa bertoleransi dengan siapapun, tapi yang tidak berhubungan tentang akidah atau syariat di dalam Islam ya kan. Dan marilah kita sama-sama mendengarkan cerita ini, bagaimana perjalanan ketika itu bersama dengan Alex. Dan kita, inilah indahnya kita sesama kaum muslimin saling mengingatkan, karena ini sudah menjelang mendekati yaitu perayaan Natal bagi sahabat-sahabat kita kaum Kristen ya. Jadi Alex pernah bertanya kepada saya waktu itu, dan dia berkata,
Dia bertanya kepada saya, "Dari mana, Bang?" Saya menjawab, "Saya baru dari jalan-jalan." Terus saya bertanya kepada Alek, "Bagaimana, Alek? Bagaimana hari Natalmu, Alek?" Terus si Alek menjawab dengan tersenyum. Terus dia berkata, "Baik-baik aja, Abang." "Terus kenapa Abang tidak mengucapkan selamat Natal kepada saya?" kata si Alek. Saya pun menjawab kepada si Alek, "Tidak, Lek, karena agama saya menghargai toleransi antar beragama, termasuk agamamu. Tapi urusan ini agama saya melarangnya, Lek, menurut guru saya." Meskipun Alek agak sedikit tercengang, tapi si Alek juga mengajukan sebuah pertanyaan kepada saya. "Tapi kenapa, Bang? Bukankah hanya sekedar kata-kata Abang mengucapkan selamat Natal kepada saya, Bang?" Saya sebagai sahabat, saya menjawab kepada si Alek, "Memang betul, Lek. Itu hanya sekedar kata-kata yang harus saya ucapkan kepadamu. Tapi saya sebagai seorang muslim harus bisa menjalankan syariat dan akidah saya. Meskipun itu hanya sekedar kata-kata menurutmu, Lek, yaitu mengucapkan selamat Natal. Tapi apakah sebagai yang kamu anggap itu hanya sekedar kata-kata, apakah mungkin kamu juga bisa mengucapkan sesuatu kepada saya halnya itu, meskipun itu adalah hanya sekedar kata-kata?" Karena saya masuk menjadi muslim ini, Lek, yaitu juga karena cuma sekedar kata-kata, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya berucap kepada si Alek. Saya pun berkata kepada si Alek, "Saya juga halal menggauli istri saya, Lek. Itu juga akibat atau sebab musabab dari sebuah kata-kata, Lek, yaitu kata-kata yang diucapkan ketika saya menjalani akad nikah." Jadi saya terangkan kepada si Alek, istri saya yang saat itu sedang halal saya gauli pun bisa kembali menjadi haram atau zina jika saya mengucapkan kata talak atau cerai padahal saya sekedar kata-kata. Jadi semua yang saya ucapkan itu, Lek, memang berdasarkan sebuah kata-kata. Tapi itu bukanlah suatu toleransi yang bisa kita ucapkan sembarangan jika itu menyangkut akidah dan juga syariat, Lek. Lalu si Alek mencoba untuk sedikit memancing terhadap diri saya ya. Alek berkata kepada saya, "Tapi teman-teman muslimku yang lainnya mengucapkan kepadaku selamat Natal, Bang." Terus saya menjawab kepada si Alek, "Oh begitu ya, Lek. Mungkin begini, Lek. Saya rasa mungkin mereka belum paham dan mengerti tentang apa itu akidah, apa itu syariat, apakah itu kata-kata yang wajib diucapkan atau tidak, Lek. Kalau tidak, begini aja sih, Lek. Karena kita sebagai sahabat dan juga saya mengikuti apa yang kamu anggap itu benar, Lek. Kira-kira Alek bisa nggak mengucapkan dua kalimat syahadat buat saya, Lek? Seperti yang diucapkan oleh kaum muslimin ketika mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah." Lalu si Alek tersenyum tipis.
Dan Alek pun menjawab kepada saya, meskipun agak tersipu-sipu malu ya. Oh tidak bang, saya tidak bisa mengucapkan hal itu, karena itu sangat mengganggu keimanan saya bang. Lalu saya berkata kepada si Alek, kenapa Lek? Bukankah hanya kata-kata saja yang harus kamu keluarkan? Ucapan itu kan hanya sebuah kata-kata. Itu kan juga kamu beranggapan itu sebagai toleransi. Kenapa kamu tidak bisa mengatakan itu sekedar kata-kata untuk toleransi kepada saya? Ayo ucapkan saja lah Lek. Lalu si Alek tersenyum sambil tertawa-tawa, dan dia pun berkata kepada saya, oke bang, sekarang saya paham bang dan mengerti bang maksud dan tujuan abang yang abang katakan tadi. Dan juga saya sadar dengan perkataan saya, sehingga perkataan saya itu pun akhirnya menampar diri saya sendiri bang. Jadi sahabat Iwan Villa dimanapun Anda berada, jadi toleransi itu bukan yang menyangkut tentang akidah atau syariat kita ya. Bagaimana juga apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, seperti halnya apa yang dilakukan oleh Buya Hamka. Beliau lebih memilih meninggalkan jabatan dunia, kenikmatan dunia sebagai ketua MUI ketika didesak oleh pemerintah untuk sekedar mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristen pada saat itu ya kan. Jadi Buya Hamka ini lebih memilih meninggalkan jabatannya ya kan, karena jabatan dunia itu hanya sementara. Jadi karena hanya untuk mengucapkan selamat Natal dan itu hanya sebuah kata-kata, tapi guru kita Buya Hamka lebih memilih meninggalkan jabatannya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari guru-guru kita ini, seperti apa toleransi yang harus dimaksud. Jadi kan begitu. Meskipun anggapan hanya berupa kata-kata keakraban atau toleransi, ya kan? Namun di sisi Allah nilainya itu justru menunjukkan kerendahan akidah kita, karena kita menyetujui sesuatu hal yang tidak Allah ridhoi kepada kita. Jadi sahabat Iwan Villa dimanapun Anda berada, semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua ini dan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua untuk menghindari kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke sesuatu yang haram dan juga sebuah kesyirikan ya kan. Jadi kita hanya sekedar berbagi ilmu, meskipun ini hanya sedikit. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa saling mengerti satu sama lainnya, bahwa konsep keagamaan itu yang di sisi lainnya mereka paham akan ilmu umum yang sifatnya tidak kekal. Tetapi apa gunanya jika kita tidak mendapat keselamatan di akhirat nanti ya kan, yaitu kehidupan yang lebih abadi. Dan semoga sahabat Iwan Villa dimanapun Anda berada, silakan di-share, di-like, dan di-subscribe ya, dan bagikan kepada teman-teman kita semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, agar kita semua bisa menyelamatkan akidah keluarga kita dan juga saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Jadi sedikit kita nukil dari sebuah apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi toleransi itu tidak boleh menyangkut tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan, meskipun itu hanya sebuah kata-kata ya kan. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua.
Dan jangan lupa sampaikan, sebarkan kepada saudara dan saudari kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, agar ini bisa menjadi ibroh bagi kita semua, dan kita bisa menjalani keislaman kita dengan secara kapah. Dan semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada apa yang Allah ridhoi dan menjauhkan segala sesuatu yang Allah tidak menyenanginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.